Bismillahirrahmanirrahim. Huruf berikutnya adalah huruf Ain. Ya, huruf Ain. Makhrajnya di tengah tenggorokan, wastol halq. Sifatnya jahar, berarti tidak ada hembusan nafas ketika melafalkannya. Kemudian dari sisi tekanan atau durasi, dia tawasud, tengah-tengah. Tidak ditekan, juga tidak mengalir panjang. Jadi dia ada aliran tapi sedikit, tapi tidak ada tekanan, tapi tidak mengalir. Dia bersifat istifal dan infitah. Kemudian ismat, jadi perlu persiapan, perlu energi, perlu persiapan untuk melafalkannya, tidak langsung tek gitu ya. Dalam bahasa Indonesia saya tidak menjumpai padanan dari huruf Ain, tapi tidak juga sama dengan NG. Ada juga yang melafalkan dengan NG. Nah, misalnya apa ya? Mengamen, mengamen. Apalagi nah, jadi bukan NG, walaupun kadang dimiripkan. Dan juga tidak keluar dari hidung. Ain tidak keluar dari hidung. Bukan tapi bukan kalau hamzah, kalau dia dari tengah lidah. Itu sifat tawasud. Jadi tidak ditekan tapi juga tidak ngalir. Jadi makanya tawasud dia tengah-tengah. Ada beberapa kata serapan dalam bahasa Indonesia biasanya berubah menjadi huruf K. Ka'bah, rakyat, itu semua dari Ain. Makmur, maksiat, bukan maksiat, bukan rakyat, bukan Ka'bah, tapi Ka'bah. Nah, makanya di bahasa Indonesia dia berubah menjadi K. Kalau di ini, atau kalau di awal dia hilang. Contoh, Arif, nama saya Arif, tapi jadi Arif. Idul Fitri, Idul Adha, Idul jadi Idul. Adil jadi Adil. Umur, umur. Umur kita, umurmu berapa? Umur aslinya. Kalau umur itu urusan, kalau hamzah umur urusan. Tapi kalau umur umur gitu ya. Itu kalau jadi karena banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab dan kita bisa lihat perubahannya gitu ya. Nah, makanya hati-hati dengan huruf Ain ini. Jadi huruf Arab ini memang cukup unik gitu ya. Ada banyak huruf yang mirip dan ketika karena kita berbeda budaya, berbeda geografis, sehingga mungkin cara melafalkan huruf pun berbeda. Tapi karena Al-Quran diturunkan di Arab dengan bahasa Arab dan Allah menginginkan Al-Quran dibaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kita harus membacanya dengan lafal bahasa Arab. Gitu. Sifatnya sudah kita sebutkan. Jadi huruf Ain dan dia berbeda dengan huruf Hamzah. Hanya beda dikit di makhraj dan di ini. Kemudian Ain tawasud sedangkan Hamzah dia jahar. Jadi Hamzah itu jahar. Ain tawasud. Ya, kemudian kalau dengan H yang sama-sama makhraj, sifatnya kalau H itu hams, kalau Ain jahar. Jadi Ain tidak ada aliran udara, tidak ada aliran nafas. H ada nanti ya. Kemudian kalau H itu rokhawah, kalau Ain tawasud, tidak sidah tapi tawasud. Demikian sifatnya. Jadi kita harus cermati makhraj dan sifat. Ya, coba sebutkan kembali sifatnya. Jadi sebelum Anda berlatih huruf, nanti sebutkan dulu makhraj dan sifat. Dan perhatikan itu, karena latihan itu nggak cukup sekali. Anda berkali-kali dan Anda ingat, karena teori itu akan mendukung praktek Anda. Tapi yang penting adalah praktek. Kadang orang bisa mempraktekannya tanpa tahu teorinya. Tapi kita tahu teori, kita memperkuat kita dalam berlatih, dalam mempraktekkan. Kita coba untuk berlatih ya. Ingat makhraj dan sifatnya.
Latihan pertama nanti tirukan ya. A, I, U, A, I, U. Rasakan makrotnya, bukan di hidung, bukan di rongga hidung ya. Kita lanjutkan. Kita harokat, sukun, kasih harokat lagi. Jadi kita merasakan huruf itu ada di makhraj. A, I, O. Tirukan. I, O. Nah, barusan kita berlatih dari makhraj dulu, baru kasih harokat, baru menjauh. Nah, ketika kita biasa nanti begitu dari makhraj. Ini kita latih latihan kedua. A, I, O. A, I, O. Ya, silahkan ditirukan. Ini tanpa sidah. A, I, O. Kemudian kita lanjutkan. A, I, O. Tirukan. I, O. Kita lanjutkan latihan ketiga. Sudah bersambung ya. I, O, ba. I, O, bi. I, O, bu. Tirukan. Nah, kita lanjutkan latihan keempat. Ini bersambung dan dengan menggunakan bayati. I, O, ba. O, an, ani, O, an, ani, na, minal mu'ni. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, Saya ulang sekali lagi. I, O, ba. O, an, ani, O, an, ani, na, minal mu'ni. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, Silakan ditirukan. Nah, demikian untuk latihan pelafalan huruf. Kemudian nanti Anda latihan dalam kata. Ya, silahkan latihan dalam kata.